Minggu 16 Oktober 2022 merupakan minggu biasa ke-29C. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Aku pikir budaya instan tidak mencerminkan suatu masa tertentu. Budaya instan merupakan kecenderungan hidup manusiawi sejak keberadaannya dalam kebersamaan. Orang cenderung memilih jalan pintas daripada mengikuti proses panjang yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Sebagai contoh dalam hal makan, orang cenderung untuk makan di warung daripada memasak sendiri yang membutuhkan waktu dan tenaga. Kecenderungan ini menurutku sudah hidup sejak nenek moyang umat manusia. Aku pikir penilaian terhadap budaya instan untuk menunjuk suatu jangka waktu tertentu mengungkap keberadaan semakin banyaknya barang dan jasa yang tersedia. Orang tidak perlu lagi bersusah payah memperoleh barang dan jasa. Ambillah contoh orang makan. Sudah banyak warung makan yang menyediakan berbagai makanan siap santap. Warung-warung ini tentu menghendaki banyak orang untuk membeli dan makan makanan yang disediakan. Mudah dan cepat tentunya. Demikianlah pula aku pikir tentang kejenuhan. Orang akan merasa jenuh tatkala setiap hari mengerjakan pekerjaan yang sama. Bosan tentu saja. Kecenderungan ini pun ada dan melekat pada setiap individu. Ini tidak muncul pada suatu rentang waktu tertentu. Sedari dulu hingga sekarang, kejenuhan itu menggelayuti hidup manusia. Yang kupikirkan bukanlah agar aku tidak merasa jenuh, tetapi bagaimana aku mengejar sesuatu dalam rutinitas. Aku mengerjakan hal yang sama setiap hari. Hal ini aku lakukan demi orang-orang yang kusayangi. Motivasi dan memotivasi diri kiranya penting dalam menghadapi kejenuhan. Dalam kutipan Injil, bagiku berbicara tentang instan dan jenuh itu. Orang berdoa terus-menerus sementara tiada hasil apapun, tentulah akan berbenturan dengan kecenderungan memperoleh sesuatu dengan cepat dan tentunya akan menemui kejenuhan. Pada bagian awal kutipan Injil Lukas dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Meski tanpa sia-sia, orang seharusnya tekun berdoa. Sebagaimana motivasi yang kupikirkan, berdoa pun butuh suatu tujuan akhir. Orang dimotivasi untuk berdoa
karena mengejar sesuatu. Gambaran tentang janda dan hakim yang lalim kiranya menunjukkan hal ini. Sang janda memiliki suatu perkara. Ia berusaha memenangkan perkara itu dengan mendekati seorang hakim. Janda itu terus-menerus mendesak hakim untuk membela dan memenangkan perkaranya. Dalam hal berdoa, aku pikir baik juga tanpa kenal lelah memohon kepada Tuhan. Ibu Santo Agustinus merupakan satu contoh dalam kehidupan menggereja. Tanpa kenal lelah, ia memohon kepada Tuhan untuk anaknya. Sebagaimana diketahui, Tuhan mengabulkan permohonan seorang ibu demi anaknya yang sangat disayanginya, yaitu Santo Agustinus. Yang terpenting daripadanya, baik janda yang berperkara maupun ibu Santo Agustinus adalah keyakinan akan terkabulnya permohonan. Ibu janda itu yakin bahwa sang hakim akan memenangkan perkaranya. Demikian pula ibu Santo Agustinus sungguh yakin bahwa Allah masih akan mengabulkan permohonannya. Perbedaannya terletak pada pribadi yang dimohon. Hakim itu mengabulkan permohonan ibu janda karena tidak mau terganggu olehnya. Sementara Allah, ia sungguh mengasihi umatnya. Allah yang Maha Kasih tentu tidak akan membiarkan penderitaan umatnya. Ia akan segera bertindak dan pada saat yang tepat. Maka mudah dipahami bahwa imanlah yang dipertanyakan oleh Yesus. Yesus bersabda, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman menunjuk pada keyakinan kokoh akan Allah yang Maha Kasih. Orang beriman memiliki pengenalan akan Allah yang menyayanginya. Orang beriman menempatkan Allah sebagai tempat pelarian dalam untung dan malang. Dengan mengandaikan bahwa doa atau berdoa merupakan ungkapan iman, sabda Yesus itu aku pahami sebagai mempertanyakan adakah orang berdoa. Tatkala anak manusia datang, adakah ia mendapati orang tekun berdoa? Dengan mengandaikan bahwa gereja merupakan paguyuban umat beriman, pertanyaan Yesus bagiku menjadi, adakah orang berdoa di dalam gereja? Rasanya tidak masuk akal pertanyaan seperti itu di saat masih banyak orang beriman pergi ke gereja setiap hari Minggu untuk merayakan Ekaristi. Rasanya tidak masuk akal juga pertanyaan seperti itu karena masih banyak lingkungan yang mengadakan doa bersama. Tetapi bagiku masuk akal tatkala orang dipertanyakan hubungan antara doa dan perilaku hidup harian. Adakah kehidupan doa merupakan kehidupan konkret sehari-hari? Itu berarti bahwa orang beriman senantiasa ingat akan Allah dalam setiap gerak langkah kehidupannya. Adakah demikian? Ataukah Allah diserukan namanya tatkala orang membutuhkan sesuatu? Ataukah ada motif tersembunyi tatkala orang rajin ikut perayaan Ekaristi dan doa lingkungan selain keimanan akan Allah? Oleh karena itu, aku pikir sangatlah baik direfleksikan bagaimana kehidupan doa selama ini. Doa tentulah merupakan ungkapan iman. Orang berimanlah yang berdoa. Karena kesatuan iman gereja, orang per orang berada di dalam kesatuan gereja. Sebagai bagian dari gereja, orang beriman memohonkan kesejahteraan bersama. Menarik perhatianku adalah bahwa perempuan janda dalam kisah Injil Lukas sangat berharap dan tetap berharap bahwa dirinya dimenangkan perkaranya oleh sang hakim. 1 kali, 2 kali, 3 kali,
mungkin orang sudah memastikan diri tidak akan dibela oleh hakim itu. Namun demikian, terasa olehku bahwa perempuan itu sangat keras dalam berusaha agar dimenangkan perkaranya oleh hakim itu. Karena dianalogikan oleh Yesus antara Allah dan hakim yang lain, aku berpikir bahwa dalam berdoa orang beriman pun perlu berusaha keras. Sekali, 2 kali, 3 kali, rasaku tidaklah cukup dalam berdoa. Yesus sendiri mengajarkan bahwa orang harus tekun berdoa, tidak jemu-jemu dalam berdoa. Dengan demikian, menjadi tantangan bagi diriku sendiri untuk tekun berdoa. Aku yakin bahwa umat beriman baik secara pribadi maupun bersama tekun dalam berdoa. Allah yang Maha Kasih menjadi pedoman umat beriman untuk memohon dan mengharapkan sungguh permohonannya terkabul. Keyakinan akan Allah Sang Maha Pemelihara juga menjadi landasan untuk terus dan terus berdoa. Aku teringat 26 tahun yang lalu aku bersama komunitas legioner mengadakan pertemuan doa seminggu sekali. Anggota legio lansia, kecuali diriku, seorang anak muda. Aku bersemangat karena mereka yang lansia ternyata rajin berdoa. Rasaku tiada rasa bosan ada pada mereka meskipun yang didoakan sama setiap kali pertemuan. Pengalaman setahun bersama legioner itu terus menginspirasi diriku untuk membangun paguyuban doa. Baik waktu yang sama maupun tempat yang sama, orang-orang beriman tekun mendaraskan doa. Rasaku bagaikan api yang tetap dipertahankan terus menyala. Itulah doa bersama yang secara rutin dilakukan. Kehidupan doa tidak hanya milik para lansia. OMK pun seharusnya memiliki kehidupan doa secara pribadi dan bersama. Namun ada kendala dalam kehidupan OMK yang masih tergantung pada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, aku berpikir bahwa alangkah luar biasanya kalau kebiasaan doa itu terbangun dalam keluarga. Keluarga-keluarga umat beriman merupakan paguyuban gerejani yang tekun berdoa. Aku ingat bahwa orang tuaku membiasakan anak-anaknya pergi ke gereja setiap hari Minggu. Meski tidak ada doa bersama dalam keluarga, orang tua kami mendorong anak-anak untuk mengikuti pelajaran agama Katolik di sekolah kami. Meski tidak ada doa bersama dalam keluarga, orang tua kami senantiasa menunjukkan doa sebelum dan sesudah makan dimanapun, di rumah atau di warung makan. Meski tidak ada doa bersama dalam keluarga, orang tuaku menunjukkan doa pribadi setiap tengah malam. Dari pengalaman keluargaku, alangkah luar biasa apabila para orang tua memberikan contoh berdoa kepada anggota keluarga lainnya, tidak hanya kepada anak-anak. Sangat luar biasa apabila memang dalam keluarga ada doa bersama secara rutin, baik setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, dan seterusnya. Aku yakin bahwa pembiasaan dalam keluarga itu akan tertanam kuat di batin anak-anak. Warisan rohani dari orang tua akan diteruskan oleh satu generasi ke generasi selanjutnya. Inilah habitus yang sebaiknya ditumbuh kembangkan di dalam keluarga-keluarga umat beriman. Semoga demikian. Amin.